Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang dan salam pencaksilat untuk seluruh keluarga pencaksilat dunia. Baiklah, kembali bersama saya Edi Purwanto, tentunya tetap di channel kesayangan Anda, Edi Purwanto Satria Naga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang seorang pesilat yang dulu sebelumnya sudah pernah mengikuti beberapa aliran bela diri, baik itu di pencaksilat maupun di bela diri yang lain. Tapi akhirnya si pesilat ini menemukan kecocokannya di perisai diri. Untuk itu kita kenalan saja dulu dengan orangnya. Siapa namanya? Nama saya Isnan Fanani. Isnan Fanani, dipanggil? Bisa dipanggil Isnan, bisa dipanggil Fanan juga bisa. Oke, Fanani. Jadi bebas. Bebas ya. Di mana rumahnya? Alamat rumah itu di Gebang ya, di Gebang Patrang Jember. Jadi dekat-dekat sini saja. Oke, langsung saja ya. Kita langsung ke titik poin pertanyaannya. Saya dengar sekilas itu ya, katanya Mas Isnan ini dulu pernah ikut beberapa aliran bela diri. Mungkin tidak usah disebutkan, cuma yang aliran silat itu berapa perguruan, yang di luar silat itu berapa perguruan? Untuk yang di luar perguruan itu saya ikut 2 kali. Ada 2 perguruan yang di luar silat. Terus untuk yang silatnya sendiri itu ada 3. Yang Ya, di luar, 3. Saya ulangi lagi, yang di luar silat itu ada 2. Yang di luar silat itu ada 2, yang di dalam silat itu ada 3. 3 itu pas Yang masih usia apa itu? itu range ya. Yang kalau yang di luar silat itu dari SD. Dari SD. Ya, pokoknya SD sudah. Pokoknya masa-masa SD, masa kecil lah. Masa SD yang di luar silat. Yang di luar silat. Untuk yang di dalam silat itu pada saat SMP, jenjangnya SMP sampai SMA, seperti itu. Paling lama di perguruan lain itu sampai berapa tahun? Paling lama itu ada di salah satu perguruan itu sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun di perguruan sebelumnya itu sudah jadi warga atau belum jadi warga? Artinya keluar, ada yang nyebutnya warga, ada yang nyebutnya keluarga, ada yang nyebutnya macam-macam. Artinya sudah resmi jadi anggota atau enggak? Masih belum. Artinya masih di pendidikan dasar ya? Di dasar, iya masih. 1,5 masih di pendidikan dasar. Ya, 1,5 masih di dasar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih awal mulanya kemudian bisa kenal dengan perisai diri? Awal mulanya kenal perisai diri itu ya dari teman saya ini sebenarnya, dari sebelah ini. Cuman pada saat itu saya masih belum tahu apa-apa atau belum mengenal sama sekali tentang perisai diri hingga saya kuliah di IAIN seperti itu. Jadi saya mengenalnya itu dari pada saat BIMTes, saat tes bimbingan tes pada saat itu. Jadi saya berbarengan dengan satu kelas ya, satu kelas. Ya, salam untuk satu ruangan lah, satu inilah. Iya, kelas F. Kelas F ya, Fang. Ya, Fang. Kenapa itu namanya Fang saya juga nggak tahu. Jadi ketika itu saya bertanya kepada saudara Edi seperti itu. Di YIN ini ada bela dirinya nggak gitu? Karena saya memang suka bela diri seperti itu dari kecil memang. Nah, beliau mengatakan bahwasanya ada di sini. Nah, saya tanya lagi kepada beliau. Si beliau jangan. Jadi apa namanya? Kalau kamu nanti ikut apa? Nah, aku ikut perisai diri gitu. Dia saudara Edi bilangnya begitu. Jadi perisai diri. Ya wes, aku nanti ikut kamu aja. Nah, awalnya hanya ingin ikut. Maksudnya ikut itu kayak apa sih? Saya tuh pengen mengenal perisai diri kayak apa. Nah, seperti apa? Awalnya pengen tahu. Awalnya tuh pengen tahu. Soalnya kan saya sudah menjelajah ke berbagai aliran. Jadi di sini saya ingin cocok nggak sama saya gitu. Itu 2013 ya? 2013. Iya. 2013 masih di gedung dakwah itu kita lawan di lantai 2 itu ya. Gedung dakwah. Nah, setelah ikut kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Setelah singkat cerita, akhirnya saya bertanya, kapan mulai latihan? Nah, akhirnya dibalas, besok. Nah, akhirnya saya besoknya datang, udah nyampe di sini.
dan itu masih 5 orang kalau nggak salah. 5 orang. Jadi Termasuk baru pertama kali ya. baru pertama maksudnya kali. Kan liburan biasanya kita libur latihan, terus mahasiswanya pulang, terus dibuka lagi. Ya. Yang nyampe ke kampus baru sekitar 5 orang yang latihan awal-awal. Iya, masih 5 orang. Jadi saya tuh pas saat itu masuk jadi 6 orang dengan saya gitu maksudnya. Yang 3 diantaranya tuh sudah berseragam atau maksudnya udah cakal kalau nggak salah itu. Terus yang 2 yang Mas Edi kan masih belum pakai seragam saat itu. Jadi saya kira masih baru juga, ternyata sudah lama gitu. Jadi yang saat itu saya lihat masih baru ada 2, dengan saya 3 juga gitu maksudnya. Akhirnya ketika latihan gerakannya, kok gerakannya masih begini-begini gitu. Jadi masih belum terlalu mengenal. Jadinya akhirnya penasaran. Nah, penasaran selanjutnya seperti apa gitu. Ya kayak gitu awal-awal. Artinya di pandangan pertama itu tadi kan sampean sudah sering ikut perguruan yang lain dan aliran bela diri yang lain bahkan. Pada saat pertama kali gerak itu apakah memang ada kesamaan atau memang loh kok berbeda gitu? It's fully different, okay? Jadi ini sama sekali berbeda ya. Bahasa Maduranya. bahasa Maduranya itu it's fully different gitu. Jadi ini sangat berbeda dengan apa yang telah saya ikuti. Tetapi ada beberapa gerakan yang memang ada di PD atau memang ya udah apa ya? Umum gerakan yang umum gitu. Jadi di mana saja ada. Tapi ada beberapa gerakan yang memang only di PD maksudnya. Only di PD. Jadi memang adanya hanya di perisai diri seperti itu. Seperti ya teknik-teknik dan sikap-sikap yang ada 9 itu. Dengan teknik kombinasi maksud saya. Nah, dari itulah jadi saya tuh semakin penasaran dan semakin ingin tahu lebih dalam. Kan nggak mungkin kan kita hanya dilatih sikap saja kan tidak mungkin. Jadi pasti ada dalam-dalamnya serangannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mendalami itu. Itu motivasi saya sebenarnya. Motivasi awal adalah ingin tahu lebih lanjut ingin karena tahu lebih menemukan lanjut sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Dari perguruan-perguruan yang sebelumnya pernah diikuti oleh Mas Isnan. Siap, seperti itu. Nah, kisah selanjutnya seperti apa? Nah, singkat cerita lagi, ini udah berbulan-bulan ya, akhirnya ikut selama 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya saya baru pertama kali mengikuti serang hindar. Serang hindar. Nah, dari serang hindar ini saya menemukan bahwasanya oh begini toh gitu loh. Jadi kita serang hindar itu sebenarnya salah satu cara untuk kita melatih refleks dan berbeda dari perguruan lain. Kalau perguruan lain kita sulit untuk melatih refleks. Bahkan meskipun kita sudah refleks, tetapi refleksnya sulit untuk keluar gitu. Masalahnya kan geraknya sama atau dipatoki dengan misal kayak jurus lah kasarannya begitu, dan tidak bisa dipakai untuk segala jenis kebutuhan gitu maksudnya. Sedangkan kalau di PD serang hindar dan lain sebagainya itu kan ada tolakan, hindaran dan lain sebagainya. Nah, itu tolakannya itu bisa juga dijadikan serangan gitu loh maksudnya. Dan untuk metode gitu serang hindar sendiri dan metodenya memang khas ya, tidak ada di perguruan lain yang menerapkan metode ini. Artinya satu-satunya yang mempunyai metode serang hindar itu adalah perisai diri. Perisai diri. Jadi di sana kita bisa dilatih refleks. Ya. Yang paling penting memang refleks. Apalagi kita refleksnya kan ke belakang dan lain sebagainya lah. Ada teknik-tekniknya kan seperti itu. Jadi itu yang membuat saya, ini kayaknya cocok di saya gitu. Cocok dari pikiran, hati dan raga saya seperti itu ya. Jadi akhirnya ketika saya cocok, ya saya lanjutin aja. Meskipun yang dilatih awalnya ya hanya seperti itu saja. Cuman kan emang dalam gitu. Seperti itu. Apa sebenarnya sih yang menjadi alasan sehingga sampai saat ini sudah berapa tahun di PD? Dari 2013 sampai sekarang 2021. 2021 berarti sekitar berapa? Enggak tahu. 7 ya? 21 dikurangi 13 gitu. 8 tahun berarti. Sekitar 8 tahun. Sekitar 8 tahun, cuman ada vakum lah berapa tahun. Artinya sampai di tingkat tingkat putih ya. Keluarga tingkat 1, tingkat putih. Karena emang nggak pernah ikut UKT lagi gitu. Iya. Karena ada keterbatasan ekonomi seperti saat itu ya. Lagi down, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain.
Karena kita juga ya namanya ujian kita juga butuh biaya meskipun tidak yang lain Besar lah, seperti yang yang lain. Cuman pada saat itu memang kondisi keluarga lagi menurun, jadi saya nggak bisa ikut seperti itu. Mungkin bisa disebutkan lagi alasan-alasan yang membuat sampean yakin akhirnya ini sudah jalan saya gitu. Alasan lain selain tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya perisai diri itu dari segi gerakan dan teknik dan lain sebagainya itu cocok dengan jiwa dan raga saya, hati dan pikiran saya. Itu juga karena tidak menyiksa tubuh, ya, tidak memperkosa gerak atau kita nggak, waduh gini-gini nggak. Gimana maksudnya itu? Kita itu semisal begini, kalau diserang hindar itu ada yang namanya serangan yang kita menyerang itu menggunakan anggota badan yang terdekat. Nah, karena kita menyerang dengan menggunakan anggota badan yang terdekat, jadi kita bisa Lebih meminimalisir energi dari tubuh, energi dari badan ketika kita melawan gitu, seperti itu. Jadi kalau kita memperkosa gerak, jadi kan kita menggunakan energi yang berlebih dan gerak tubuh yang sebenarnya tidak diperlukan, seperti itu. Itu alasan kedua. Alasan keduanya seperti itu. Kalau mungkin dari segi kekayaan teknik apa berpengaruh juga? Kalau dari segi memang saya dulu tertariknya awal di PD memang dari segi banyaknya sikap dan teknik yang ada di perisai diri, ya itu kan ada 9 kan, sama teknik kombinasi maksud saya. Nah, dari banyaknya itu saya akhirnya semakin penasaran dan semakin penasaran, akhirnya ingin mendalami, ingin belajar teknik-teknik itu seperti apa sih, apa bedanya dari tiap teknik itu, kan sangat kaya, sangat banyak sekali. Jadi kita bisa menggunakan varian-varian yang banyak lah gitu lah, yang inilah. Sekarang berarti sampai Berbeda di gitu teknik meliwis ya. Siap. Masih hafal? 50%. 50%. Karena kita sudah terkendala waktu ya, Siap. sama kepentingan yang lain. Tapi masih sempat loh di sela-sela kesibukannya, artinya sudah sibuk bekerja mencari uang dan sebagainya, masih sempat untuk latihan lah. Masih sempat untuk latihan, datang sesekali gitu. Itu sudah lumayan perjuangan yang luar biasa. Selain kita dapat sila kan kita dapat tubuh yang sehat, olahraga gitu maksudnya. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Dan selama jadi titik poin. Anggota dari Perisai Diri IAIN Jember kemarin itu kan sempat juara ini Mas Isnan ya. Dulu, iya, bareng dulu, sama dulu pernah satu tim satu ya. tim dengan beliau ini ya. Apa saja waktu itu? Teknik asli pisau. Iya, Ya, teknik asli pisau. Beregu teknik asli pisau sama Minangkabau. Minangkabau ya. Yang Minangkabau. di mana? Di Gresik itu ya. Di Gresik maupun di kalau yang di Semarang itu kan kita teknik beregu. Harimau teknik ya? asli harimau kan. Harimau sama pisau ya? Iya. Iya. Harimau sama berarti harimau. Ya itulah. Quotes-nya itu kan jangan lupa bersyukur. Siap. Quotes-nya jangan lupa bersyukur. Ya, videonya kan masih ada. Masih ada. Ya, kalau yang IPSI ada pernah tunggal waktu itu di Bupati Cup ya. Tingkat kabupaten. IPSI Jember. Saat itu juara 2 kalau nggak salah. Sekarang sudah hafal ini semuanya ya. Jurus tunggal hafal, jurus regu Tunggal hafal. alhamdulillah hafal. Jurus regu hafal, cuma di ganda belum pernah nyoba ya. Ganda belum. Pernah nyoba dulu cuma 30% lah, 30-40%. Total berapa medali yang kamu dapat? Di Gresik ada 2. 2, kemudian di Semarang ada 2. Berarti total ada 4 medali. 4 medali. Dan 2 piala, 2 medali. Dan itu selalu bersama saya ya. Selalu bersama beliau. Karena waktu itu turun regu. Iya. Beregu. Yang di Gresik itu sebenarnya awalnya saya turun di serang hindar. Tetapi karena beliau kekurangan personil, jadinya saya ditarik dari serang hindar, dan serang hindar diganti oleh Mas Ilham pada saat itu. Ilham dah? Ilham. Oh, Ilham yang Ilham. Ya, menggantikan saya Ilham saat itu.
Padahal saya waktu itu sudah serang hindar dengan yang tua-tua sampai dibonyok-bonyok gitu. Waduh. Akhirnya saya dipindah juga. Tahu gitu kan? Enggak, tapi pada saat saya dasar 1 dan saya berserang hindar dengan yang tingkatan hijau ke atas, itu saya menemukan sangat banyak manfaatnya memang. Dan itu sangat bermanfaat sampai sekarang. Kalau dari sisi kekeluargaan semisal, apa yang sampean rasakan? Iya, sangat solid sih. Kalau di percaya diri kita solid. Kita tidak meskipun ada perbedaan pendapat tapi bisa diredam seperti itu. Jadi solid dan kekeluargaannya, kekompakannya itu sangat kena. Jadi kekeluargaannya juga sangat kena. Ya, janji kelimanya itu. Biasanya dulu Ya, kita rujaan bareng. sering jalan-jalan. Ya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Dan yang paling gila kayaknya kamu, Jom. Ya, saya itu sebenarnya dari beliau ini. Jadi saya Dari pelatih saya yang sangat fenomenal inilah. padahal kita seangkatan. Ya itu. Seangkatan, tapi dia memang lebih tua dari saya. Ya karena dak tua lah, masih muda. Saya umurnya masih 24. Cuma selisih 2 tahun. 2 tahun 1 tahun kita. Beliau ini 26, saya 24 masih sekarang. Ya. Alhamdulillah. 25 kamu. 24. Kita Ya, cuma seperti selisih 1 tahun aja di situ. Ada lagi yang ingin disampaikan kepada adik-adiknya mungkin atau kepada ya siapapun teman-temannya di sana mungkin merasa jenuh pada saat prosesnya itu. Ya, kalau kejenuhan itu sudah pasti ya, di mana-mana kita pasti ada yang namanya titik jenuh. Entah itu dalam bersilat maupun berhubungan dengan seseorang misalnya. Ini biar lebih mudah ya diserap gitu. Jadi pasti ada titik Jadi jenuh. bucin gua. Jadi bucin. Padahal nggak pernah pacaran. Alhamdulillah belum. Ya semoga aja sebentar lagi ya kan. Waduh. Langsung Udah. nikah. Jadi begini, titik jenuh itu pasti ada. Di segala kegiatan itu pasti ada titik jenuh. Mengajar, belajar, itu pasti ada titik jenuh. Cuman jika kita bisa melewati titik jenuh itu, kita akan merasakan yang namanya manfaat yang berbeda. Kita akan merasakan sesuatu yang membuat kita jadi tidak jenuh lagi seperti itu. Jadi titik jenuh ini hanya sebatas kayak ujian. Nah, kasarnya seperti itu. Titik jenuh ini ujian bagaimana kita diuji benar-benar serius atau tidak. Gitu. Ketika kita bisa melawan titik jenuh itu, maka seterusnya kita akan loyal terhadap apa yang kita lakukan pada saat itu. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu saja. Ya. Demikian tuh diperhatikan. Ya, apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Isnan ini sebagai pelajaran bagi kita ya. Pelajaran bahwa segala sesuatu hal itu mesti akan ada fase titik jenuh dan di mana kita bisa melawan fase titik jenuh itulah nanti kita akan bisa menemukan sesuatu yang luar biasa di situ ya. Sesuatu yang luar biasa, istimewa pokoknya lah. Dan pada sudah ngalami baru tahu. dan pada intinya tadi Mas Isnan itu mengungkapkan bisa merasa cocok di PD itu karena apa tadi satu? Waduh, kembali awal lagi nih. Cukup poinnya aja. Jadi cocoknya itu dari segi jiwa, raga, hati dan pikiran. Itu yang penting. Artinya sudah merasa cocok, baik merasa dari cocok. segi teknik, kekeluargaan, kekeluargaan, keorganisasian, dan juga lain dapat. sebagainya, Ya. baik dari metode pelatihannya, dari Pelatihannya. serang hindar dan sebagainya itu merasa sudah cocok, sehingga itu di sana merasa bertahan sampai akhirnya dari keseriusan ini membuahkan hasil 4 medali tadi ya, 4 medali provinsi tingkat Jawa Timur dan 2 medali tingkat nasional di Kejurnas Semarang itu ya. Siap. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat menginspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang dan salam pencaksilat.